Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat semuanya yang berbahagia, yang dirahmati Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama bertatap muka, bermuajah ya. Di era pandemi COVID-19 ini, mari kita manfaatkan waktu, kita ambil positifnya. Kita sama-sama bekerja dari rumah. Malam hari ini kita akan mengadakan sebuah kajian bedah kitab Bekatul Insan minal Jin wa Syaiton. Ini buah karya dari Syekh Abdul Salam Bali, seorang pakar ruqyah dari Timur Tengah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir Yaman yang menjadi suri tauladan kita ya, yang menjadi manusia agung pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Baik, pada bab pertama ini kita akan membahas terkait dengan menyingkap kehidupan alam jin ya, atau beriman kepada yang ghaib. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu pokok akidah Islam ini adalah dia beriman atau meyakini adanya hal yang ghaib. Bahkan keyakinan kepada yang ghaib ini adalah merupakan salah satu sifat yang pertama yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 1, 2 dan 3. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang mereka yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama mereka adalah beriman kepada yang ghaib. Kemudian wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan ada sebagian, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang mereka anugerahkan, yang kami anugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, seorang muslim, orang yang beriman itu wajib mengimani hal-hal yang gaib dengan keimanan yang mantap ya, tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Yang gaib ini yang perlu kita pahami, karena selama ini masyarakat kita mengenal yang gaib itu hanya berdasarkan dari katanya, dari kata seorang dukun, kata orang pintar, kata anak-anak indigo. Ya, jadi yang gaib ini adalah menurut Abdullah ibnu Mas'ud dalam beliau mengatakan pengertian dari gaib ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita indra, sesuatu yang tidak dapat kita indra ya. Dan hal itu disampaikan oleh Allah, difirmankan Allah Subhanahu wa taala, serta atau disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, yang beliau telah memberitahukan perkara gaib tersebut. Nah, jadi yang gaib adalah sesuatu yang tidak bisa diindra,
tetapi dia diceritakan atau disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi bukan sekedar katanya-katanya. Nah, dalam hal ini jin itu merupakan salah satu makhluk gaib yang eksistensinya disampaikan Allah Subhanahu wa taala beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, jin adalah salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya. Sebab banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan hal ini, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, pada kesempatan kita coba, mari kita simak sama-sama ya, terkait dengan dalil-dalil tentang keberadaan jin ini. Kalau masih ada orang yang nggak percaya dengan jin, maka dia keimanannya itu patut dipertanyakan. Ya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 29 misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berfirman, "Wa sarafna ilaika nafaran minal jinni wastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin." Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, qalu ansitu, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ini adalah kelebihan jin. Ya, kelebihan jin. Jin itu kalau mendengarkan ayat Al-Quran, tentunya jin yang muslim ya, muslim sejati gitu, mereka akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya, memperhatikan, kemudian akan memberikan peringatan kepada teman-temannya, diamlah kamu. Kalau ansitu, diamlah. Kemudian ketika pembacaan selesai, maka dia akan kembali kepada kaumnya dan memberi peringatan kepada kaumnya. Nah, kalau kita manusia ini dibacakan Al-Quran, ya ada yang ngantuk, ya, ada yang justru malah muntah-muntah dan sebagainya. Nah, tapi kalau jin enggak, ya, jin yang muslim tentunya. Nah, kemudian ayat lain di dalam surah Al-An'am 130 misalnya Allah berfirman, "Ya ma'asyaral jin wal ins, alam ya'tikum rasulun minkum yaqussu 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha." Qalu shahidna 'ala anfusina wa ratuhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai segolongan jin, ini semua ayat itu berbicara tentang jin, tentang eksistensi adanya jin ini. Wahai segolongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu denganku hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, ini yang ketiga, di dalam surat Ar-Rahman misalnya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jin wal ins, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu, la tanfuduna illa bisultan." Wahai segenap bangsa jin, ya, dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya. Ayat lain, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wa faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Surah Jin ayat 1. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Inna sami'na qur'anan ajaba. Dalam surat Jin ayat 6 juga akan sampaikan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fasaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki, beberapa laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu hanya menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ingatkan yang sampai sekarang masih bekerja sama dengan jin, ini akibatnya ya.
Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fasaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki dari kalangan jin. Maka jin-jin itu fasaduhum rahaqa. Jin-jin itu hanya akan menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Nah, itulah makanya dari ayat ini para ulama sudah sepakat bahwa yang namanya bekerja sama dengan jin itu diharamkan. Karena fasaduhum rahaqa, dia akan menambah dosa dan kesesatan. Dan jin-jin muslim, yang muslim sejati, dia tidak akan mau bekerja sama, membantu, apalagi mengganggu. Nah, saudara subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukup ya. Dalil-dalil di Al-Quran lebih banyak lagi yang bisa diungkapnya. Tapi ini saya sudah cukup bahwa tentang eksistensi jin, keberadaan jin sudah Allah sampaikan di dalam beberapa ayat Al-Quran yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kita lihat dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bertugas mencari beliau di bukit, di lembah, di pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya, tiba-tiba beliau SAW datang dari arah Gua Hira. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau tadi malam. Lalu kami bergegas mencari-cari baginda, tetapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam yang terburuk yang pernah kami lalui. Maka Rasulullah bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Ya, rupanya malam itu Rasulullah SAW didatangi juru dakwah, da'inya dari kalangan jin. Kemudian disuruh mendakwai, kemudian dibacakan Al-Quran kepada bangsa jin tersebut. Lalu Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas cahaya mereka. Jin-jin tersebut juga menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang makanan apa yang harus dia makan. Maka beliau menjawab, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah. Nah, ini dalil daripada bahwa jin itu juga makan dan minum. Makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan dan ketika menyembelihnya disebutkan asma Allah. Dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu istinja, cebok dengan menggunakan kedua benda ini, yaitu tulang-tulang dan kotoran binatang. Karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudaramu bangsa jin. Ini yang pertama. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian hadis yang kedua, dalil kedua, dalil sunnah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, aku berkatikan kamu sangat menyukai kambing dan mengembalakannya ke lembah-lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin memudahkan suara adzan untuk sholat, keraskanlah suaramu. Karena setiap jin, manusia, dan apa saja yang mendengar suara muadzin yang mengumandangkan adzan, kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jadi para muadzin ini yang juga biasa kuatkan suaranya. Karena jin, ya, manusia, semua yang mendengar suara adzan nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ketiga, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, bersama serombongan sahabat pergi menuju pasar Ukas. Ketika itu setan-setan merasa terhalang, tidak bisa untuk mendengarkan berita-berita dari langit yang menjadi kebiasaannya. Dan mereka juga dilempari oleh bintang-bintang. Akhirnya para setan itu kembali kepada kaum mereka. Kaum mereka bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita dari langit dan bintang-bintang juga dilemparkan ke arah kita. Kemudian mereka berkata, berita langit
tidak mungkin terhalang dari kalian kecuali ada sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, berpencarah kalian menuju penjuru timur dan penjuru barat. Lalu carilah apa penyebab, apa sebenarnya yang membuat berita langit tidak bisa kalian dengar. Maka sekelompok setan ini yang pergi ke arah Tihamah, mendapati Rasulullah SAW tidak berangkat menuju pasar Ukas, sedang beristirahat di Nakhlah, nama sebuah tempat. Saat itu beliau bersama para sahabatnya dengan melaksanakan sholat subuh. Sedang melaksanakan sholat subuh itu yang menghalangi setan-setan jin itu tidak bisa melihat berita dari langit. Nah, ketika mendengar bacaan-bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, mereka pun menyimaknya dengan seksama. Lalu di antara mereka berkata kepada kaumnya, "Demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita dari langit." Maka ketika kami kembali lagi kepada kaum mereka, mereka berkata, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan." Ini bahasa jin jadi sangat takjub dengan bacaan Al-Quran. Ia menunjukkan kepada jalan kebenaran, maka kami pun beriman kepadanya dan tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba." Surat Jin ayat 1. Ini asbabul nuzul pada surat Jin ayat 1. Ya. Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW ini adalah perkataan-perkataan jin. Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan mereka masih banyak. Ya, insya Allah ya, akan ada temukan di sela-sela pembahasan ini nanti pada saat waktu-waktu berikutnya. Saudaraku, sahabat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, masih ada orang yang tidak yakin karena tidak bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat itu bukan berarti tidak ada. Termasuk sekarang, ya, ada yang nggak yakin dengan adanya corona ini. Ya. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Ya. Jin pun seperti itu. Bahwa tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Jika tidak bisa melihat jin, ya, dijadikan dalil bahwa jin itu tidak ada, maka berapa banyak sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namun pada hakikatnya ada. Sebagai contoh, ya, arus listrik. Arus listrik siapa yang bisa melihat? Tidak akan bisa melihat arus listrik, tetapi dia ada. Nah, kalau dipegang ya kesetrum betul gitu ya. Nah, ya dia tidak ada, tetapi tidak kelihatan, tapi ada. Dia ada di dalam kabel listrik. Tetapi kita bisa tahu bahwa dia melalui bekas-bekasnya pada lampu, ada lampunya bisa nyala, ini katanya ada arus listrik. Nah, begitu pula udara. Udara, angin, tiap hari kita hirup untuk bernapas. Nah, kalau kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita tidak dapat merasakan keberadaannya, ya, kita bisa merasakan keberadaannya. Ya, jadi bahkan roh, nyawa kita, yang merupakan salah satu penyangga kehidupan kita ini, ya, karena kita bisa hidup tanpanya kita akan mati dengan roh ini. Nah, kita juga tidak bisa melihat roh kita itu kayak apa, tetapi kan itu ada gitu. Nah, jadi sekali lagi, bagi saudara-saudara sahabat sekalian yang masih ada orang yang tidak percaya dengan keberadaan jin ini dengan dalih tidak bisa dilihat, nggak kelihatan, itu bukan berarti tidak ada. Ya, virus corona ini juga nggak kelihatan, tapi bekas-bekasnya juga ada. Orang yang terkena juga sampai ada yang meninggal juga. Gitu. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lanjutkan bahwa dari mana asal muasal penciptaan jin ini. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang secara pasti dan akurat menunjukkan bahwa bangsa jin itu diciptakan dari api. Jadi sekali lagi, ketika kita bicara tentang jin, bicara tentang yang gaib, itu jangan sekedar katanya, tapi harus dengan dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi di dalam ayat-ayat lain, ya, asal muasal tentang keberadaan jin ini Allah sampaikan dalam surah Ar-Rahman misalnya ayat 15, wah jin itu diciptakan dari api.
wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Abdullah bin Abbas, ini seorang sahabat Rasulullah SAW yang ahli tafsir, mengatakan maksud dari nyala api ini pada ayat di atas adalah dari nyala api yang murni. Ya. Dalam riwayat adalah Abdullah bin Abbas mengatakan maksudnya adalah dari ujung jilatan nyala api. Kemudian Allah berfirman lagi, wal janna khalaqnahum min qabli min nari samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Di dalam ayat lain di surah Al-A'raf 12 misalnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Dari Adam maksudnya. Engkau ciptakan aku dari api, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan kau ciptakan dari tanah liat. Nah, jadi jelas sekali di sini para sahabat kaum muslimin yang berbahagia bahwa jin itu asal muasal penciptaannya dari diciptakan oleh Allah dari api. Kemudian bila ada orang yang menyanggah, ya, bagaimana Anda bisa menjadikan perkataan iblis sebagai dalil? Nah, ini kan tadi iblis yang berkata khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Kata-kata iblis yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Bukankah dia pendusta? Kata. Maka jawabnya adalah mudah sekali. Sesungguhnya yang menjadi dalil bukan terletak pada omongannya iblis tadi, tetapi pada penetapan Allah SWT kepadanya akan hal itu. Sebab Allah tidak akan menetapkan sesuatu yang batil. Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur. Bangsa jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah digambarkan kepada kalian, yaitu dari tanah liat. Nah, jadi ini asal muasal diciptakannya jin. Nah kemudian jika bangsa jin diciptakan dari api, maka bagaimana bisa jin kafir yang diciptakan dari api disiksa dengan api? Nah ini banyak orang-orang yang bertanya yang mau menyanggah itu kan. Ya. Kalau jin itu diciptakan dari api, lalu bagaimana jin kafir, jin pendusta itu yang masuk ke neraka kemudian disiksa dengan api? Masa api disiksa dengan api? Nah penjelasannya adalah masalah seperti ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh banyak orang. Namun kalau orang itu mau berpikir secara jeli, ya, niscaya mereka akan mengerti dan memahami hakikatnya. Kita semua tahu bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Nah, tetapi sekarang kita ini kan bukan lagi tanah liat, gitu. Ya, asal muasalnya saja dari tanah liat. Nah, begitu pula dengan bangsa jin. Ya. Jin itu diciptakan dari api, tapi sekarang mereka bukan lagi api. Ya. Sebagaimana telah diterangkan di dalam banyak dalil. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Nasai dengan isnad sahih menurut Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu, dia berkata, ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat, tiba-tiba datanglah setan menghampiri beliau. Jadi setan yang dimaksud ini adalah setan dari bangsa jin. Nah, menghampiri beliau, maka beliau pun membantingnya lalu mencekiknya. Kemudian beliau bersabda, hatta wajadtu burada lisanihi ala yadayhi. Sampai-sampai saya bisa merasakan dingin lidahnya pada tanganku. Nah, ketika Rasulullah SAW lagi sholat, kemudian muncul jin, ditangkap sama Rasulullah, dicekiknya. Kemudian dia sampai keluar lidahnya, kemudian lidahnya itu sampai-sampai saya bisa merasakan dinginnya lidahnya pada tanganku. Hanya Rasul merasakan dinginnya lidahnya jin tadi. Nah, berdasarkan hadis ini jelas sekali bahwa sekarang ini bangsa jin tidak berbentuk api. Sebab jika demikian tentu Rasulullah tidak akan merasakan dinginnya lidah setan dari jin tadi. Ya. Kemudian di antara juga adalah sabda Rasulullah, inna aduwallahi iblis ja'a bishihab min nari liyaja'alahu fi wajhi. Sesungguhnya musuh Allah iblis datang membawa pelita dari api dan tidak melemparkannya kepadaku.
Jadi suatu saat iblis itu pernah mendatangi Rasulullah, dia membawa api, membawa pelita dari api mau dilemparkan ke wajah Rasulullah SAW. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dan selengkapnya akan disebutkan kemudian nanti. Nah, sebuah riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id, ya. Dia berkata, hadis ini mursal. Pada malam Isra, Rasulullah SAW melihat jin ifrit yang mengejar beliau sambil membawa seberkas api. Setiap kali menoleh beliau SAW selalu melihatnya. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada beliau, maukah anda aku ajari beberapa kalimat doa, jika anda mengucapkannya niscaya nyala apinya akan padam dan bahkan bakarnya akan habis. Al-hadis. Nah, jadi dua hadis ini di atas terbukti bahwa jika iblis tetap berada dalam wujud apinya, ya, tentu tidak perlu membutuhkan pelita untuk menemui Rasulullah, mau dilempar ke Rasulullah, atau seberkas api. Di antara juga adalah sabda Rasulullah, inna syaitan yajri min bani adam majradan. Sesungguhnya setan itu berpindah-pindah dalam tubuh anak manusia melalui aliran darah. Ya, ini yang bisa masuk dalam aliran darah itu sebenarnya setan dari bangsa jin, ya, bukan setan dari bangsa manusia gitu ya. Jadi, nah ini juga jelas sekali sini bahwa Rasul inna syaitana yajri min bani adam majradan. Sesungguhnya syaitan itu berpindah-pindah dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Nah, seandainya setan itu yang masuk dalam tubuh manusia itu dalam berupa api, tentu dia akan membakar manusia. Ternyata enggak. Orang yang kesurupan jin, yang tergangguan jin, jinnya ada di dalam tubuhnya, ternyata dia juga nggak kepanasan gitu, karena jin itu sudah bukan dalam bentuk api lagi. Ya. Sahabat kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jika juga ada yang mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah gangguan atau godaan setan, maka bisa dijawab begini. Para ulama usul fikih menyepakati tidak bolehnya mengalihkan makna suatu kalimat, ya, atau bentuk dari maksud zahirnya, kecuali jika ada penghubungnya. Lalu apakah di dalam hadis ini ada penghubung? Nah, selaras dengan hal itu bahwa manusia juga diciptakan dari tanah, ya, tanah liat, dan dia merasakan sakit tatkala dilempar dengan tanah. Ya, ini juga menjadi pembuktian bahwa walaupun diciptakan dari api, dia masih bisa disiksa dengan api. Nah, contoh seperti kita diciptakan dari tanah. Coba kalau kita dilempar tanah, ya pasti merasakan sakit. Ya. Jadi manusia juga diciptakan dari air, ya, sperma, dan dia terkadang merasa sakit jika disiksa dengan air. Ya. Jadi hal yang lebih tepat dan lebih baik adalah kita katakan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah ini. Nah, saudara dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan lihat bagaimana hadis menyampaikan tentang macam-macam jin. Ya. Kita sudah bahas asal muasalnya sudah, kemudian dari mana diciptakan, kemudian kita lihat macam-macam jin itu seperti apa. Gitu. Karena sekarang yang berkembang di masyarakat jin itu macam-macam, ada yang genderuwo, kuntilanak, kalau macam. Nah, itu hanya bagian dari mereka. Nah, macam-macam jin. Ya, ini dari Sa'labah Al-Khashani radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-jinu salasa asnaf, ya. Jin itu ada 3 golongan, 3 macam, ya. Yang pertama adalah jin yang mempunyai sayap, ya. Kemudian yang kedua, mereka biasa terbang di udara. Jadi ada jin yang mempunyai sayap, dia merasa biasa terbang di udara. Kemudian yang kedua, ada jin yang berupa ular dan kalajengking. Dan ketiga, ada jin yang bertempat tinggal dan berpindah-pindah serta bertualang. Nah ini orang kalau kita kaitkan dengan ru'yah, sering ada orang yang terkena gangguan jin itu sering mimpi melihat ular, ya, melihat kalajengking, mungkin kaitannya dengan ini. Ya. Nah, jadi ada 3. Ada pertama jin yang mempunyai sayap dan mereka biasa terbang. Kemudian yang kedua ada jin berupa ular, ya, dan kalajengking. Dan ketiga adalah jin yang bertempat tinggal dan dia berpindah-pindah. Ya. Baik, karena ada beberapa jin yang bertempat tinggal, maka kita akan lihat di mana tempat tinggal mereka. Ya. Di mana jin itu bertempat tinggal. Ya. Biasanya bangsa jin lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, di rumah-rumah kosong,
di padang pasir. Ya. Ada juga yang dia tinggal di tong-tong sampah, tempat pembuangan kotoran, di tempat-tempat yang kotor gitu. Nah, di antara jin tersebut ada yang tinggal bersama manusia. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah keluar menuju padang pasir untuk mengajak mendakwai mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau membacakan Al-Quran kepada mereka serta mengajarkan syariat Islam. Hadis tentang kisah ini banyak periwayatannya, ya. Seperti yang terdapat pada kedua kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Ada juga yang tinggal di tong sampah, di pembuangan kotoran karena mereka memakan sisa-sisa makanan manusia. Sebagaimana terdapat pada hadis riwayat Imam Muslim Ibnu Mas'ud yang sudah kita sebutkan sebelumnya tadi. Nah, dia memakan bekas tulang, bekas kotoran manusia. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Yazid bin Jari, salah seorang perawi yang thiqah dari negeri Syam. Dia adalah seorang tabi'in yang beliau ini kurang begitu masyhur. Dia berkata, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuninya melainkan pada atap rumah mereka terdapat jin. Nah, jadi setiap rumah itu di atap-atap kita itu ada jin. Jika mereka makan siang, jin-jin itu pun turun dan makan bersama mereka. Dan begitu pula ketika mereka makan malam, dia pun akan turun bersama mereka. Saya katakan, nah, mengenai tipu daya setan ini, Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan dari Yazid dengan kalimat, tidaklah setiap penghuni rumah dari kalangan kaum muslimin melainkan genting atap rumah mereka terdapat jin-jin muslim. Ya, jadi kalau penghuni rumah itu orang muslim, orang yang taat, maka jin-jin yang ada di rumah itu juga jin-jin muslim. Ya. Jika mereka bersantap siang, jin-jin itu pun turun dan makan bersama mereka. Jika mereka makan malam, mereka pun jin-jin itu pun ikut mereka makan. Allah menjaga mereka dari melihat jin-jin ini. Jadi Allah akan jaga, nggak akan bisa melihat manusia itu. Nah, ini yang pertama. Jadi jin di tempat-tempat kosong, ya, di rumah-rumah kosong, kemudian di atap-atap rumah. Nah, mungkin di rumah kita juga masing-masing juga ada seperti itu. Nah, kemudian ada juga jin yang suka tinggal di WC, nah, di jamban. Nah, dikatakan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam jamban, hendaklah ia berdoa. Nah, ini doanya kita hafal semua. Ya. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi jamban di WC itu memang tempat dia. Gitu. Maka ketika kita masuk WC, suruh berlindung pada Allah dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Dan ternyata banyak beberapa kasus ruqyah yang saya tangani, itu banyak orang, ada juga orang yang terkena gangguannya berawal dari di WC. Masuk WC dia salah, masuk pakai kaki kanan dulu, kemudian di WC dia sebelumnya pun nggak baca doa, gitu. Buka pakaian, mandi dia nggak baca, nggak mohon perlindungan kepada Allah. Di sini ada jin. Nah, maka banyak juga kasus-kasus orang dicintai jin itu berawal dari WC, ketika mandi, buka pakaian dia tidak berdoa, ya, sehingga dia diperhatikan oleh jin. Nah, maka Rasulullah mengajarkan bagaimana menutup mata jin ini. Kalau kita baca Bismillah, Bismillahilladzi la ilaha illahu, maka mata jin itu tidak akan bisa melihat kita, gitu. Atau membaca Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, maka dia juga nggak bisa membuat tipu daya kepada kita ketika kita masuk jin. Nah, Syekh Abdul Salam Bali berkata, saya pernah bertanya kepada salah satu jin muslim, ya, apakah kamu bertempat tinggal di kamar mandi? Nah, jadi Syekh Abdul Salam Bali ini seorang pakar ruqyah dari Timur Tengah, belum pernah meruqyah. Kemudian jinnya itu ngomong melalui lisan yang diruqyahnya. Kemudian ditanya, apakah kamu bertempat tinggal di kamar mandi? Dia menjawab tidak. Saya bantah iya, tetapi dalam hadis disebutkan bahwa jin-jin bertempat di WC dan kamar mandi. Dia menjelaskan, iya, tapi ini khusus jin kafir. Karena mereka lebih memilih tempat-tempat najis dan tempat-tempat kotor sebagai tempat tinggal mereka. Nah, menurut Syekh ini,
Bisa jadi pertanyaannya ini benar, perkataannya dia benar. Ya. Sebab saya pernah memperhatikan jin-jin kafir sangat membenci harum-haruman dan bau yang sedap, khususnya minyak kasturi. Jadi dari sini bisa diambil pelajaran bahwa ketika orang yang terkena gangguan jin kemudian dikasih minyak kasturi, biasanya dia akan nggak senang gitu. Nah, sementara jin-jin muslim sangat menyukai aroma-aroma seperti ini. Ya, persis seperti kaum muslimin dari kalangan yang suka menyukai wangi-wangian. Nah, sahabatku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, bangsa jin ini biasa menghuni gedung dan kamar-kamar. Gedung-gedung kosong, sekolah-sekolah gitu ya. Apalagi di masa-masa work from home ini, WFH ini, banyak gedung-gedung yang kosong. Ini senang di tempat-tempat kosong seperti itu. Imam Nasai mendapatkan dari Qatadah dari Abdullah bin Sirjis, dia berkata, seorang bersabda, la yabulanna ahadukum fil hijr. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada liang-liang. Ya. Karena apa? Nggak boleh kita mengencingi lubang-lubang tanah maksudnya. Mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa kita dimakruhkan untuk kencing pada lubang-lubang tanah? Nah, dia menjawab, karena lubang-lubang tanah itu merupakan tempat tinggal jin. Jadi tempat tinggal jin itu juga di lubang-lubang tanah. Ya. Nah, maka hati-hati ini sahabatku sekalian, ini anak-anak muda ini yang kadang-kadang suka sembarangan kencing gitu kan. Ya. Saya pernah mengalami sebuah kasus, ada seorang pemuda dibawa ke salah satu rumah sakit di sini di kota Bumi ini. Ya. Kemudian dari rumahnya dia matanya melotot, ya, tidak bisa ditutup, ya. Badannya panas, dia nggak sadar. Dibawa ke rumah sakit, dokter kebingungan sampai jam 3 malam itu tidak ada perubahan kayak gitu, dikasih obat juga. Kemudian saya ditelepon oleh sahabat saya, disuruh nengok, kemudian disuruh meruqyah gitu. Nah, kemudian saya tanya teman-temannya itu, rupanya apa? Dia itu pulang dari main bola, sudah menjelang maghrib baru pulang, kemudian dia kencing sembarangan. Nah, setelah sampai rumah dia kemudian kesurupan seperti itu. Dibawa ke rumah sakit, ya dokter nggak bisa banyak berbuat gitu. Karena memang ini bukan penyakit medis, ya gitu. Jadi sekali lagi, janganlah seorang di antara kalian kencing di lubang-lubang tanah, karena itu adalah merupakan salah satu tempat tinggal bangsa jin. Nah, kemudian bangsa jin juga biasa menghuni kandang-kandang unta. Ini kalau kita nggak ada unta di sini ya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kandang-kandang unta merupakan tempat tinggal setan, sebagaimana telah terdapat pada Sahih Muslim dan kitab-kitab lainnya. Nah, itulah sekilas tentang tempat-tempat tinggal daripada jin ini. Dia tinggal di rumah-rumah kosong, di atap-atap rumah, kemudian dia tinggal di lubang-lubang tanah, seperti WC. Nah, ketika kita mengetahui tempat-tempat ini, maka setiap kita menempati itu kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kita pada Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin dan muslimat. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini masih menyingkap tentang kehidupan jin, alam jin ya. Tentunya sesuai dengan syariat. Ya. Ada pertanyaan, apakah jin itu makan dan minum? Nah, seperti kita. Nah, banyak sekali hadis sahih menerangkan bahwa jin itu juga makan dan minum. Dalam Sahih Bukhari ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, pernah membawakan kantong air untuk berwudu dan memenuhi keperluan Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, siapa? Abu Hurairah menjawab, Abu Hurairah. Beliau berkata, tolong carikan aku batu untuk bersuci, dan jangan kamu mengambil tulang dan kotoran hewan. Nah, kita Rasulullah suruh mengambilkan batu ya, untuk istinja, untuk bersih. Kemudian beliau berpesan, jangan kau ambilkan aku tulang dan kotoran hewan. Ya. Lalu saya membawakan kepada beliau batu yang saya bawa di atas pakaian saya, kemudian saya meletakkannya di samping Rasulullah SAW. Setelah itu saya beranjak pergi. Setelah beliau selesai dari keperluannya, saya berjalan bersama beliau. Lalu saya bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran hewan ya Rasulullah? Beliau bersabda, keduanya adalah makanan jin. Aku pernah didatangi oleh utusan jin nasib baik, jenis jin paling baik. Mereka bertanya kepada aku tentang makanan mereka.
maka aku berdoa kepada Allah supaya Dia memberikan rasa sedap pada setiap tulang dan kotoran hewan yang dijumpai oleh bangsa jin. Ya, ini sudah dimohonkan Rasul berdoa kepada Allah supaya tulang dan kotoran hewan itu bagi bangsa jin menjadi makanan sangat enak. Nah, gitu. Nah, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah bersabda, "Idza akala ahadukum falyakum biyaminih, fa idza syaraba falyasrab biyaminih, fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yasrabu bishimalihi." Apabila salah seorang di antara kalian, ini pesan Rasulullah kepada kita. Ya, waktu itu pesannya kepada para sahabat, tapi juga ini juga kepada kita umatnya. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jangan sekali-kali kita makan pakai tangan kiri. Ya. Dan apabila dia minum, hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Idza syariba falyasrab biyaminihi. Ya. Karena setan, fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa syarabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Artinya setan jin itu juga makan dan minum, tapi dia jin-jin kafir makan dengan tangan kiri. Ya. Salah satu penyebab orang terkena gangguan jin itu adalah ketika dia melakukan suatu perbuatan yang menyerupai syaitan. Adalah sebuah kisah ruqyah seorang ibu-ibu yang termasuk ibu yang taat dalam beragama. Nah, suatu saat dia kesurupan. Nah, ketika jinnya kesurupan ditanya sama peruqyahnya, dia mengatakan bahwa saya ini lama untuk bisa masuk ke dalam ibu ini. Nah, suatu saat ya dia lupa makan dengan tangan kiri. Nah, disitulah dia bisa masuk pintunya. Ya, jadi makan dan minum. Nah, sekarang pertanyaannya, sini bagaimana Ustaz kalau orang kidal? Nah, orang kidal itu mesti latihan. Ya, bisa dilatih untuk makan, minum, ngasih, memberi, mengambil, ya, meletakkan sesuatu hendaknya dengan tangan kanan. Apalagi mengambil mushaf Al-Quran, mengambil kitab-kitab pakai tangan kiri, yang meletakkan juga pakai tangan kanan dan meletakkan juga pakai tangan kanan, bisa dilatih. Gitu, ya. Dan sebenarnya kidal ini adalah karena mungkin keteladanan orang tuanya dulu. Kita masih kecil udah biasa makan, mengambil pakai tangan kiri, tidak diingatkan. Ya. Dalam kitab sahihnya Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Hudzaifah bin Zaman. Dia berkata, setiap kali menghadapi makanan bersama Rasulullah SAW, kami tidak berani mendahului beliau untuk mengambil makanan sampai beliau memulai dengan mengambil dengan tangannya. Pada suatu kali kami menghadiri jamuan makanan bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang salah seorang budak perempuan, bergegas mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan, tetapi Rasulullah segera memegang tangannya. Kemudian datang lagi orang Arab Badui, kelihatan juga sangat berkeselera untuk menikmati hidangan itu. Beliau menahan dan memegang tangannya. Lalu sesungguhnya setan, kata Nabi, setan ikut, ya, sejumlah setan ikut memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Dia tidak bersama hamba saya ini untuk makan makanan ini, maka aku pun memegangnya. Dia datang bersama hamba tadi, ya, maka aku datang untuk memegang tangannya. Lalu dia juga datang bersama orang Arab Badui tadi, ya, untuk ikut makan makanan ini, maka aku pun memegang tangannya. Demi Allah, ya, kata Nabi, yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya setan itu berada pada tanganku bersama tangan hambanya saya ini. Pada riwayat lain Imam Muslim menambahkan, kemudian beliau menyebut nama Allah dan makan. Syekh Abdul Salam, penulis buku ini, berkata, maksud dari berselera di dalam hadis ini adalah cepat-cepat ingin mengambil makanan tadi, tanpa mengucapkan doa. Jadi buru-buru, mungkin seburu lapar dia mau makan, tidak baca doa, nggak baca bismillah dulu. Nah, seolah ada yang mendorongnya dari belakang. Saudaraku, sahabat muslim yang berbahagia, kaum muslimin yang muslimah yang dimata Allah Subhanahu wa taala, pertama, ya, dari hadis ini, kalau mau makan, mau minum pakai tangan kanan. Kemudian jangan lupa baca bismillah. Karena kalau nggak baca bismillah, maka setan akan ikut makan. Setan akan ikut minum. Nah, Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam sahihnya sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, apabila laki-laki memasuki rumahnya, lalu ia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan berkata kepada temannya, tidak ada tempat penginapan dan makan malam untuk kalian. Jika dia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, setan akan berkata kepada saudara-saudaranya, kalian bisa ikut menginap di dalamnya malam ini, dan ketika makan dia tidak menyebut nama Allah, setan akan berkata, kalian bisa ikut nimbrung makan malam. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi, ya, ini adalah cara mudah, praktis untuk terhindar dari gangguan setan. Di saat masuk rumah, sebuah rumah kita nggak dimasuki jin-jin yang nggak benar itu, maka ketika masuk rumah bacalah bismillah, ucapkan assalamualaikum. Ketika mau makan bacalah bismillah, maka setan nggak akan bisa ikut masuk rumah, setan nggak akan bisa ikut makan bersama kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pendapat ulama perihal makan dan minumnya jin ini. Ini masih tentang makan dan minumnya jin, ya. Yang pertama, ada pendapat semua jenis jin tidak makan dan tidak minum. Ini adalah pendapat yang batil, ya, tidak ada dalilnya. Ini ada beberapa orang yang mengatakan bahwa jin tidak makan dan tidak minum, tapi ini pendapat yang tidak benar. Kemudian yang kedua, ada segolongan dari bangsa jin. Pendapat ulama yang kedua adalah segolongan dari bangsa jin ada yang makan dan minum, tetapi ada yang tidak makan dan tidak minum. Jadi pendapat kedua ini tidak semua jin makan dan minum. Ada beberapa yang tidak makan dan tidak minum. Nah, pendapat ini mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Wahab bin Munabih. Dia berkata, jin terdiri dari beberapa jenis-jenis, yang paling murni adalah berupa angin yang tidak makan dan tidak minum. Tadi ada jenis-jenis angin yang suka terbang gitu ya. Bersayap dia terbang. Dia tidak makan dan tidak minum dan tidak berketurunan. Nah, ada juga jenis jin yang makan dan minum dan berketurunan. Yang terakhir adalah tukang sihir dan hantu-hantu dari jenis jin. Nah, disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Pendapat yang menggunakan dalil dari hadis riwayat Sa'labah Al-Khasyani, dan sudah kita sebutkan yang tadi. Bahwa pembahasan jenis jin, saya katakan ini hanya sebatas kemungkinan. Ya. Kemudian pendapat ketiga, semua jenis jin makan dan minum, sebagai keumuman hadis tadi. Kemudian Syekh Abdul Salam Bari mengomentari tentang ini pendapat ini. Pendapat ini adalah lebih dapat diterima daripada 2 pendapat sebelumnya. Jadi menurut Syekh Abdul Salam Bari, beliau mengatakan bahwa pendapat yang ketiga, bahwa semua jin itu adalah makan dan minum. Ya. Ada hadis Abdullah bin Mas'ud telah meriwayatkan Imam Muslim dengan lafal, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan, dan ketika menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, dan merupakan makanan yang paling banyak dagingnya. Sedangkan Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dengan hafal setiap tulang dan tidak disebutkan nama Allah ketika disembelihnya. Nah, ini seolah ada 2 hadis yang kontradiksi. Yang satu mengatakan makanan kamu adalah yang disebut nama Allah, tulang-tulang binatang yang disebutkan nama Allah. Nah, yang satu dari Abu Dawud ini disebutkan bahwa setiap tulang yang tidak disebutkan nama Allah ketika disembelih. Nah, ini bagaimana mendudukkan 2 hadis ini? Nah, jika hadis ini tidak terbalik perawinya, maka bisa dilakukan metode al-jam, penggabungan antara 2 riwayat yang maknanya kelihatan bertentangan, yaitu bahwa riwayat Imam Muslim itu khusus untuk jin muslim. Jadi kalau makanan jin muslim itu adalah tulang-tulang bekas dari manusia yang menyembelihnya disebut dengan nama Allah. Sementara yang riwayat Abu Dawud itu khusus jin kafir. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Kalau yang tidak disebut asma Allah, maka dia dikasih jadi makanan jin kafir, tapi tulang-tulangnya. Tapi kalau yang disebut nama Allah, maka dia menjadi makanan jin-jin muslim. Saudaraku para sahabat yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, ya. Satu bahasan lagi, insya Allah, terkait dengan jin itu dapat mengubah dan menyerupakan diri dengan sesuatu. Nah, ini
juga banyak orang sering terkecoh dengan ini, bahwa jin ini dapat merubah diri. Dia bisa menyerupai diri dengan sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya, tentunya dengan izin Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruh saya untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Tiba-tiba datanglah sesosok makhluk, lalu ia mengambil makanan tanpa meminta izin. Ya. Kemudian aku memegangnya dan bersumpah atas nama Allah bahwa saya akan menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, sesungguhnya saya membutuhkan makanan ini. Nah, ketika ditangkap ini makhluk ini oleh Abu Hurairah, ya, dia mengatakan, sesungguhnya saya sangat membutuhkan makanan ini dan saya mempunyai keluarga. Selain itu saya ini benar-benar sangat membutuhkan. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, dilepaskanlah itu makhluk itu. Dan pada pagi harinya Rasulullah SAW berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu semalam? Saya menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan tentang kebutuhannya. Ia sangat mendesak dan bahwa dia mempunyai keluarga, karena saya merasa iba dan kasihan dengan dia. Lalu kulepaskan dia. Kemudian Nabi bersabda, makhluk itu telah berdusta kepadamu. Nah, kalau bahasa kita, kamu telah dibohongi sama makhluk itu. Nah, kemudian dia akan kembali lagi. Saya pun mengetahui bahwa dia akan kembali lagi. Maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa ia akan kembali lagi. Maka pada malam yang kedua, diintipnya betul. Saya mengintainya, kata Abu Hurairah. Dia pun datang lagi dan mencuri makanan. Lalu saya tangkap dia dan kuancam lagi bahwa saya akan kuserahkan keadukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ini makhluk tadi yang mencuri makanan tadi, lepaskan saya, katanya. Saya dalam keadaan membutuhkan, sedangkan saya mempunyai keluarga. Saya berjanji tidak akan kembali lagi saat saya pun merasa iba dan kasihan kembali, hingga saya lepaskan lagi. Jadi malam kedua ini juga dilepas lagi sama Abu Hurairah, malingnya tuh ya, maling yang mengambil harta zakat tadi. Kemudian pagi harinya ketemu Rasulullah SAW, berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, kata Nabi, apa yang dilakukan tawananmu semalam? Saya menjawab bahwa dia mengadukan kebutuhan yang sangat mendesak dan dia mempunyai keluarga. Saya pun gak tega ya Rasulullah. Kemudian saya lepaskan kembali dia. Maka kata Nabi, dia telah berdusta kepadamu. Lihat aja, dia akan kembali lagi. Ya, lepas lagi Rasulullah, dia akan kembali lagi. Maka malam hari yang ketiga, ya, Abu Hurairah saya mengintainya. Diintai lagi sama Abu Hurairah yang ketiga kalinya. Dia pun datang kembali mencuri makanan. Lalu saya menangkap dan mengancamnya bahwa dia benar-benar akan saya serahkan kepada Nabi SAW. Saya bertekad bahwa ini yang terakhir baginya, nggak akan saya lepas lagi. Karena kemarin dia telah berjanji tidak kembali, tapi ternyata dia kembali. Kali ini dia berkata, lepaskan saya. Saya akan mengajarkan beberapa kalimat doa kepadamu. Semoga Allah memberi manfaat untukmu dengan kalimat ini. Aku pun menanyakan tentang doa itu. Nah, jadi makhluk yang ini, jin yang menyerupai makhluk tadi yang ditangkap Abu Hurairah yang terakhir malam ketika ini, dia mau ditangkap, kemudian dia minta dilepaskan, kemudian dia mau mengajarkan sebuah doa. Kemudian dia berkata, jin tadi berkata, jika kamu berbaring di pembaringanmu di kasur, mau tidur, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bacalah ayat kursi, kata makhluk tadi kepada Abu Hurairah. Maka sebab itu maka Allah senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Ya, ini
dialog antara Abu Hurairah dengan jin tadi. Ketika mau ditangkap, mau diaturkan Rasulullah, dia berjanji, saya akan ajarkan sebuah doa kepadamu yang kalau kamu baca maka Allah akan selalu menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari, yaitu membaca ayat kursi. Maka saya pun melepaskannya. Ya, dikasih doa ini, Abu Hurairah dilepaskanlah jin tadi. Nah, pada pagi harinya Rasulullah SAW bertanya kepada saya, apa yang dilakukan tawanmu tadi malam? Kata Nabi. Abu Hurairah menjawab bahwa dia telah mengajari saya sebuah doa ya Rasul, ya, yang bisa dapat mendatangkan manfaat bagi saya, maka aku lepaskan dia. Beliau bertanya, doa apa itu? Kata Nabi. Saya menjawab bahwa dia mengatakan kepada saya, jika kamu tidak berbaring tidur di atas pembaringanmu, bacalah ayat kursi secara lengkap. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyyul azim. Dia juga mengatakan bahwa kalau baca ini maka Allah akan memelihara saya dari gangguan setan, dan setan tidak akan mendekati saya hingga pagi harinya. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang antusias melakukan amal kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, makhluk itu telah berkata benar kepadamu, padahal sebenarnya dia adalah seorang pendusta. Nah, malam itu dia berkata benar, tapi dia seorang pendusta. Wahai Abu Hurairah, tahukah siapa kamu yang datang, yang kau ajak bicara 3 hari yang lalu itu? Abu Hurairah menjawab, saya tidak tahu ya Rasulullah. Beliau berkata, ia adalah setan atau jin kafir. Nah, jadi saudara kepada Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia, dari kisah ini bahwa jin itu bisa menyerupai sebuah makhluk yang nampak oleh kita. Dan kalau dia menyerupai sesuatu berubah dari bentuk aslinya, maka dia berlaku hukum penampakan. Bisa ditangkap, bisa dipukul, bisa dicekik. Ya. Maka kalau ada penampakan-penampakan, lihat pocong, lihat hantu, lihat gendruwo, jangan takut. Ya. Lawan aja dia gitu. Seperti Abu Hurairah ini, ditangkapnya dia sampai ngampun-ngampun dia. Ya. Jadi berlaku hukum penampakan. Maka tidak jarang ketika ada orang berfoto selfie gitu, tiba-tiba yang difoto 3 orang, di belakangnya ada makhluk lain yang nampak juga. Ada boleh jadi dia bisa ketangkap kamera kalau dia sudah merubah wujud. Jadi sekali jin bisa merubah wujud. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, sedangkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Nasai berbunyi, Ubay bin Ka'ab mempunyai baskom berisi kurma dan menjaganya. Ternyata yang mendapati kurmanya berkurang. Tiba-tiba muncul sosok makhluk yang menyerupai seorang remaja di atas kendaraan. Maka Ubay ini bertanya kepadanya, apakah kamu ini dari bangsa jin? Ya. Ataukah kamu ini manusia? Maka dia berkata, orang yang maling kurmanya Ubay bin Ka'ab ini berkata, saya dari bangsa jin. Dan di akhir hadis ini jin berkata kepada Ubay, kami mendengar bahwa kamu senang bersedekah dan kami sangat suka kalau kami mendapatkan makananmu. Ubay bertanya, apa yang dapat menjaga kami dari kalian? Dia berkata, ayat kursi ini. Jadi di Al-Quran kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, pendusta setan itu berkata benar. Nah, jadi setan berdusta, tapi saat mengatakan ayat kursi itu bisa melindungi kita dari gangguan setan, itu dia katakan kata Rasulullah, dia berkata benar. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjadikan hadis Abu Sa'id Al-Khudri sebelumnya sebagai dalil bahwa setan dapat menampakkan diri dan mengubah wujudnya sehingga dapat dilihat. Sedangkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya'a lil ladzina la yu'minun. Nah, sesungguhnya dia setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Ini dikhususkan kepada setan-setan yang masih dalam bentuk aslinya. Nah, jadi sahabat sekalian, kalau setan jin ini dalam bentuk aslinya, maka manusia tidak akan ada yang bisa melihatnya. Kalau dia bisa melihat, itu dia berarti setan sudah merubah wujud dalam bentuk yang lain yang bukan bentuk aslinya. Nah, pada kesempatan kali ini beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa di dalam kitab
Manaqibus Syafi'i, Baihaqi mendapatkan dalam sanadnya yang dari Rabi', dia berkata, saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan, ini Imam Syafi'i mazhab kita, ya. Barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, kami anggap persaksiannya tidak diterima lagi, kecuali kalau dia seorang nabi. Nah, hanya nabi yang, kalau nabi yang mengatakan, ya baru kita percaya gitu, bahwa dia melihat dalam bentuk aslinya. Nah, Ibnu Hajar berkomentar hal ini berlaku bagi orang yang mengaku melihat mereka bangsa atau bangsa jin dalam bentuk aslinya. Sedangkan orang yang mengaku melihat salah satu dari mereka setelah berubah wujud menjadi hewan, menjadi babi ngepet atau apa, malah yang banyak di Indonesia. Hal ini tidaklah tercela, sebab banyak sekali kabar yang menyatakan perubahan ragam bentuk mereka. Nabi bersabda, ular-ular adalah perubahan bentuk dari bangsa jin, seperti halnya kera dan babi sebagai perubahan bentuk dari Bani Israel. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, pada puncak setiap punuk unta terdapat setan, maka hinakanlah mereka dengan mengendarainya. Hadis lain mengatakan, ya, kalau sekiranya anjing-anjing itu bukan termasuk makhluk Allah, niscaya aku perintahkan untuk membunuhnya, tetapi aku khawatir kalau akan memusnahkan sebuah komunitas makhluk hidup. Oleh karena itu, bunuhlah setiap anjing hitam yang ganas dan buas, karena dia adalah jin atau dari bangsa jin. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia berkata, jika salah seorang di antara kalian berdiri untuk melaksanakan salat, maka dianggap setelah bersutra. Jika di depannya sesuatu yang tingginya seukuran ujung tombak, ujung pelana, dan jika di hadapannya tidak ada sesuatu, maka sholatnya bisa diputus oleh keledai dan perempuan serta anjing hitam. Nah, jadi kalau kita mau sholat, hendaknya kita memasang sutra di depannya, pembatas gitu ya. Saya bertanya, wahai Abu Dzar, apa perbedaan antara anjing hitam, anjing merah, dan anjing kuning? Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, wahai anak saudaraku, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai anjing hitam seperti yang kamu tanyakan ini. Beliau menjawab bahwa anjing hitam ini adalah syaitan atau dari bangsa jin. Nah, para sahabat sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, banyak sekali kisah-kisah jin itu menampakkan diri, ya, menampakkan diri kepada manusia baik di masa sahabat maupun sampai sekarang ini. Ibnu Ishaq mengatakan, salah satu seorang sahabat kami bercerita kepada saya dari Abdullah bin Ubay bin Abu Najih, dari Mujahid Jubair Abdullah Abbas berkata, tatkala pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Nah, ini peristiwa sirah nabawiyah ini, ya, di ruang permasalahan kaum Quraisy untuk berunding dalam masalah tentang cara menyingkirkan Rasulullah SAW. Maka iblis datang menjumpai mereka dalam bentuk seorang syekh. Luar biasa nih. Iblis datang dalam bentuk seorang syekh terhormat, dia ngaku datang dari Najd, ya. Dia memakai peci ala Arab dan dia berdiri di pintu Darun Nadwah. Ketika kaum kafir melihat orang tua ini yang sedang berdiri di depan pintu, mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan syekh ini? Dia berkata, seorang syekh dari Najd yang mendengar akan hari berkumpulnya kalian. Dia hadir bersama kalian untuk mendengarkan pendapat kalian semuanya. Semoga kalian berkenan menerima pendapat dan saran darinya. Nah, kemudian mereka berkata, tentu silahkan masuk. Tadi iblis yang sudah menyerupai syekh tadi disuruh masuk. Hingga akhirnya kisahnya pada masa tertutup itu ada mengusulkan agar Nabi diusir dari Mekah. Kemudian dia mengusulkan untuk memenjarakannya. Atas semua usul-usul ini, syekh dari Najd ini yang jilman iblis tadi, ya, tidak menyetujui. Dia berkata, ini bukan pendapat yang tepat. Hingga Abu Jahal mengusulkan untuk membunuhnya. Maka syekh dari Najd langsung mengatakan, nah ini baru ide yang cemerlang, ya. Nah, jadi ketika berkumpul di tempat Darun Nadwah ini, iblis muncul dalam bentuk seorang syekh. Dia menyetujui pendapat Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah. Jadi bahwa
sekali. Kesimpulan dari bahasan ini tadi yang terakhir ini adalah bahwa jin itu bisa menyerupai sesuatu apapun yang dia kehendaki. Nah, lalu bagaimana cara jin bisa merubah rupa, merubah diri? Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian-kajian yang akan datang. Sudah hampir 1 jam kita bertemu. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang kajian menyingkap hakikat alam gaib, alam jin ini, karena banyak sekali saudara kita yang salah persepsi dalam memahami alam gaib. Ya, sekali lagi, alam gaib adalah sesuatu yang tidak nampak oleh kita, tidak bisa kita indera, tetapi disampaikan, diberi kabarkan, diinformasikan oleh Allah melalui Al-Quran atau melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika kita berbicara dengan yang gaib, sekali lagi, jangan hanya sekedar katanya-katanya, tapi harus dengan dalil. Dalilnya mana? Qurannya surat berapa? Kalau hadis-hadisnya mana? Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sementara saya akhiri dulu. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan lanjutkan kajian kita ini terkait bagaimana jin itu merubah rupanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.